Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Bas Engat Kak Jubata. Arus arus arus. Saya sampai hari ini dan dari lubuk hati yang paling dalam dan serta masyarakat saya dengan tegas, apapun itu, apapun ceritanya dan apapun kisahnya dan apapun alasannya, saya bersama masyarakat saya dan warga masyarakat saya yang ada di tanah Kalimantan, yang tertindas, yang terintimidasi, yang terjajah di tanah air kami sendiri, tetap tegas menolak pemindahan ikan dan pembangunan ikan di Kalimantan. Kami tidak mau tahu apapun ceritanya, apapun kisahnya, dan apapun beritanya. Terima kasih. Selamat siang. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Sauga Basengat Kak Jubata. Arus supaya orang-orang kami ini tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri, tidak menjadi pengemis dan hanya sendiri. Bayangkan, putra-putra orang kami, daerah kami orang Dayak ini Pak ya, ini fakta loh. Sarjana S1 S2 pulang ke kampung halamannya, tidak ada pekerjaan. Melamar pekerjaan alasan ini itu, apalagi melamar di perusahaan. Alasan kurang ini, kurang itu. Padahal semua tahapan pendidikan itu sudah ditempuh. Nah, jadi kurang apa? Jadi di mana keadilannya? Banyak ini Pak, orang-orang kami Dayak ya, Pak Presiden. Tolong dengarlah. Ya, tolong dengar nih suara saya. Tolong dengarkan nih. Ini fakta Pak, kenyataan. Jadi saya itu bukan hanya ngomong kosong. Banyak nih orang-orang kami Dayak nih, habis kuliah, selesai kuliah, pulang di kampung halaman, ataupun nyari pekerjaan di daerahnya sendiri, itu enggak ada yang jadi orang. 1-2 orang, yang lainnya banyak nganggur. Semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di tanah Kalimantan ini dikuasai oleh orang luar. Padahal kami orang-orang Dayak ini sudah menempuh semua tahapan-tahapan pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, sarjana S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Sampai bergelar doktor pun masih nganggur. Bayangkan, kenapa? Bukan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Orang-orang asing diangkut di Kalimantan. Orang-orang asing dari luar negeri sana diangkut ke tanah air kami untuk bekerja. Kami putra-putra daerah, orang-orang kami daerah yang ada di Kalimantan ini mengemis, susah-susah mau cari kerjaan. Seperti itu. Jadi tolong itu dipertimbangkan kembali. Orang-orang kami Dayak ini, kami minta diprioritaskan. Bayangkan itu. Pikirkan itu. Diprioritaskan. Karena ini tanah air kami, tumpah darah nenek moyang kami. Kalimantan, Pulau Neuntik, Pulau Amas, Pulau Dayak. Ya. Jangan kami sampai dianaktirikan. Kami tidak mau itu. Ya. Kami tidak mau dianaktirikan. Apalagi nanti terasinya pemindahan IKN di Kalimantan. Contohnya sekarang ini, IKN belum final, belum selesai, belum clear. Nah, ornamen-ornamen yang ada di pembangunan IKN itu tidak ada melambangkan ornamen Dayak. Padahal ini tanah Kalimantan. Jadi gimana ceritanya? Kearifan lokal kami orang Dayak itu nanti gimana? Tentang hak wilayah, hak adat itu gimana? Itu perlu rancangan undang-undang itu. Itu perlu diklarifikasi lagi. Nah, itu dia. Mengenai ramalan itu sama seperti yang saya ceritakan saudara. Saya tidak bersaksi dusta.
ya, tidak bersaksi dusta atas ramalan saya. Ingat, tidak saya bersaksi dusta atas ramalan saya. Saya bersaksi melainkan Dia yang lebih berkuasa daripadaku, yang mengutusku, yang memberitahukanku dan menceritakannya semua kepadaku. Nah, bahwa Dia yang terang benderang yang akan datang kembali. Semua yang tertulis tentang dirinya sedang dinubuatkan, sedang digenapi. Dan menubuat-nubuat tentang dirinya sedang digenapi, bahwa Dia akan datang kembali, mengambil orang-orang yang taat dan patuh pada perintahnya, yang mengikuti ajarannya dan aturannya. Siapa? Ya, Raja Damai. Nah, yang Bapaknya berkuasa di atas raja segala raja. Nah, itu Dia. Orang yang mengutusku pasukan berkuda, yang mengepung seluruh 4 bait Allah penjuru dunia ini. Saya bukan orang suci, saya bukan orang bersih, saya juga orang berdosa. Namun ketika mujizat itu datang, ya, saya tidak bisa berbohong. Ya, itulah Dia yang akan terjadi. Seperti itu. Nah, mengenai yang sudah saya bicarakan, yang sudah saya ceritakan kepada seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan seluruh orang-orang Dayak yang melihat video saya yang beredar tentang ramalan, dan sampai saya sampaikan kepada Bapak Menhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini Bapak Prabowo, itu sudah saya sampaikan bahwa kita Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan dicerai-beraikan, oleh tangan-tangan besi yang lebih berkuasa daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kita akan dicerai-beraikan jika orang-orang yang bersifat duri di dalam daging di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak segera dibersihkan, maka kita akan dicerai-beraikan dan dihancur leburkan, terpisah. Itu dia. Mohon maaf dengan Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya memohon maaf sekali lagi dengan undangan benar atau tidaknya yang saya dengar, bahwa ada saatnya Bapak akan memanggil saya, tapi saya bukan menolak, Pak. Sekali lagi saya bukan menolak. Bapak niatnya sangat bagus, terima kasih. Nah, saya sangat berterima kasih. Namun jika Bapak ingin mengundang saya, tapi saya mohon maaf. Seperti itu. Jikalau Bapak berkenan, ya datanglah tempat kami di sini, Kalimantan. Saya di Kalimantan Barat, Pak. Tinggalnya di Singkawang. Di kota Singkawang saya tinggal. Domisilinya di kota Singkawang. Seperti itu. Saya tinggal di kota Singkawang. Jika Bapak berkenan, jika Bapak ingin menemui saya, mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, ya saya terima dengan apa adanya, ya, dengan lapang dada. Seperti, tapi untuk saya datang ke sana, saya mohon maaf, bukan saya tidak mau, bukan saya menolak, ya Pak ya. Nah, seperti itu, ya, lebih baik, alangkah bagusnya ya jika Bapak berkenan, ya datanglah tempat kami di Kalimantan. Saya di Kalimantan Barat, di kota Singkawang. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak ya.